Oh, Wanita miskin seperti kamu tidak pantas mendampingi anakku. Kamu hanya menodai di keluarga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mungkin seorang wanita miskin penghafal Al-Quran, anak buruh tani yang tak punya apa-apa, pantas menikah dengan pria kepala polisi? Dan apa yang terjadi bila cinta itu diuji di hadapan semua orang? Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilunaskan hutangnya dan dilancarkan rezekinya. Komen amin di bawah ya. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang gadis bernama Zahra. Kehidupan Zahra nyaris tak tersentuh gemerlap dunia. Rumahnya hanya berdinding papan rapuh, beratap seng yang berkarat, dan berdiri di atas tanah warisan kakeknya yang hampir habis digadaikan oleh ayahnya. Ayahnya hanyalah seorang buruh tani, yang dari pagi hingga petang bekerja di sawah orang lain demi sesuap nasi. Ibunya sudah lama sakit-sakitan, tubuhnya kurus, suara batuknya sering terdengar lirih di malam hari. Namun, di tengah kesederhanaan itu, Zahra tumbuh dengan akhlak yang indah. Sejak kecil, Zahra menekuni Al-Quran. Ia bukan hanya sekadar membaca, tetapi menghafalnya dengan sepenuh hati. Di usia belia, ia sudah menjadi hafizah. Suaranya yang lembut ketika melantunkan ayat suci seringkali membuat hati siapapun yang mendengarnya bergetar. Anak-anak kecil di kampungnya sering datang berlarian ke rumahnya menjelang sore. Mereka duduk bersila di ruang tamu kecil, membawa ikro, lusuh, sementara Zahra dengan sabar mengajarkan huruf demi huruf. Ia tak pernah meminta bayaran. Biarlah menjadi amal jariah, begitu katanya. Zahra memang miskin harta. Ia tak punya emas, tak punya pakaian indah selain beberapa helai baju lusuh. Namun ada sesuatu yang jarang dimiliki orang lain, ketulusan. Dari tatapannya, dari senyumnya, dari tutur katanya, semua orang merasakan keikhlasan yang menyejukkan. Suatu hari, takdir mempertemukannya dengan seseorang yang sangat berbeda dari dirinya. Ali, seorang kepala polisi muda yang terkenal tegas dan disegani. Sosok yang biasa memimpin pasukan, mengatur strategi keamanan kota, dan tak gentar menghadapi penjahat sekalipun. Ali pertama kali mendengar suara Zahra ketika bertugas di desa itu. Saat itu, ia tengah meninjau keamanan di masjid desa, memastikan masyarakat bisa beribadah dengan tenang. Dari surau kecil di samping masjid, ia mendengar lantunan ayat Quran. Suara itu merdu, jernih, penuh penghayatan, dan menyentuh hati. Ali menghentikan langkahnya. Dadanya bergetar, seolah ada sesuatu yang mengetuk hatinya. Ia yang terbiasa hidup dalam kerasnya dunia, tiba-tiba merasakan kelembutan yang menenangkan. Ketika ia mencari sumber suara itu, matanya menangkap sosok Zahra. Duduk sederhana, mengenakan jilbab polos, wajahnya bersinar dengan cahaya iman. Sejak hari itu, hati Ali berubah. Ia mulai sering datang ke desa, bukan hanya untuk bertugas, tetapi untuk mencari alasan mendengar lantunan suara Zahra lagi. Perlahan, rasa kagum itu tumbuh menjadi cinta. Ali tahu, pilihannya ini tidak mudah. Ia anak dari keluarga terpandang, karirnya sedang bersinar. Sementara Zahra hanyalah gadis miskin, anak buruh tani, yang bahkan untuk makan sehari-hari masih harus berhemat. Namun, semakin ia berdoa, semakin yakin hatinya bahwa Zahra adalah takdir terbaik dari Allah. Hari-hari berlalu, hingga akhirnya Ali melangkah pasti. Ia melamar Zahra dengan penuh kesungguhan. Meski awalnya Zahra sempat ragu, takut dianggap tak pantas, namun ketulusan Ali meyakinkannya. Dan tibalah hari yang dinanti banyak orang, hari pernikahan. Aula besar yang dipinjamkan seorang sahabat Ali dihiasi sederhana namun indah. Bunga melati menggantung di pintu masuk, kain putih membentang di dinding, kursi-kursi berjajar rapi. Tamu undangan berdatangan, sebagian besar pejabat, sahabat Ali, juga masyarakat desa yang ingin menyaksikan kebahagiaan gadis yang mereka cintai. Di pelaminan, Zahra duduk dengan busana pengantin putih yang sederhana. Wajahnya bercahaya, meski matanya berkaca-kaca karena rasa syukur yang mendalam. Ia tak pernah membayangkan, gadis miskin sepertinya kini duduk di samping seorang kepala polisi muda yang terhormat. Senyum dan doa terdengar dari para tamu. Anak-anak desa melambai kecil pada Zahra, seolah ikut merayakan kebahagiaan gurunya. Semua tampak indah, semua tampak sempurna. Namun,
Siapa sangka, di balik senyum para tamu, ada tatapan tajam yang penuh amarah. Tatapan itu berasal dari seorang wanita anggun, berbusana mewah, dengan perhiasan berkilau di tubuhnya. Dialah Bu Vina, ibu kandung Ali. Wajahnya kaku, bibirnya terkatup rapat, matanya menatap tajam pada Zahra. Sejak awal, ia tidak pernah merestui pernikahan ini. Dalam hatinya, ia masih bertanya-tanya. Bagaimana mungkin anakku yang terhormat menikah dengan anak buruh tani yang tak punya apa-apa? Apa yang dipikirkan Ali? Dan di balik keheningan senyum para tamu, Bu Vina menyimpan bara yang sebentar lagi akan menyulut api besar. Suasana di aula besar itu masih dipenuhi senyum dan doa. Musik gamelan lembut mengalun, mengiringi para tamu yang bersalaman dan memberi ucapan selamat. Anak-anak kecil berlarian di antara kursi, sementara orang-orang desa yang sederhana duduk agak di belakang, menatap dengan penuh rasa bangga melihat Zahra yang kini menjadi pengantin. Di pelaminan, Zahra duduk di samping Ali. Tangannya gemetar halus, namun hatinya dipenuhi rasa syukur. Sesekali ia menunduk, menahan air mata haru. Ia tahu, kehidupannya kini akan berubah, dan semua itu adalah anugerah Allah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada seseorang yang duduk dengan wajah menegang, Bu Vina, ibu kandung Ali. Ia memakai kebaya modern berwarna emas, kalung mutiara menggantung di lehernya, dan cincin-cincin mewah menghiasi jarinya. Dari kejauhan, ia tampak anggun dan berwibawa. Tetapi, tatapan matanya dingin, penuh ketidaksetujuan. Sejak awal, Bu Vina memang tidak rela putranya menikahi Zahra. Ia sudah berkali-kali memperingatkan Ali. Anak seorang kepala polisi, masa depannya cerah, karirnya tinggi. Harusnya kau menikah dengan wanita selevel. Anak pejabat, dokter, atau pengusaha. Bukan anak buruh tani miskin. Namun, Ali tetap teguh. Ia menjawab dengan tenang namun mantap, "Ibu, saya menikahi Zahra bukan karena harta. Saya menikahinya karena dia wanita beriman. Saya yakin dia bisa menjadi pendamping terbaik untuk saya." Bu Vina tidak bisa membantah secara langsung, tapi hatinya menyimpan bara amarah. Dan hari ini, di pelaminan, ketika semua orang menatap dengan penuh kebahagiaan, bara itu akhirnya meledak. Dengan langkah mantap, Bu Vina berdiri dari kursinya. Suara kursi yang bergeser keras membuat beberapa tamu menoleh. Musik gamelan berhenti. Suasana berubah sunyi. Di tengah aula yang kini terdiam, suara Bu Vina menggema lantang, menusuk hati siapapun yang mendengar. "Perempuan miskin seperti kamu tidak pantas mendampingi anakku." Suara itu bagaikan petir di siang bolong. Semua tamu tersentak. Sebagian langsung menunduk, sebagian lain saling berbisik. Bu Vina melanjutkan dengan tatapan tajam pada Zahra. Anak seorang kepala polisi harusnya menikah dengan perempuan terhormat. Bukan dengan anak buruh tani yang tidak punya apa-apa. Lihat dirimu. Apa yang bisa kau banggakan selain wajah penuh air mata itu? Zahra membeku. Kata-kata itu terasa lebih tajam dari sebilah pedang. Dadanya sesak, matanya langsung berkaca-kaca. Air mata yang semula karena rasa syukur, kini berubah menjadi air mata luka. Ia tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Ali yang duduk di sampingnya menatap istrinya. Hatinya terguncang melihat Zahra yang menunduk, tubuhnya gemetar menahan tangis. Ia tahu betul betapa Zahra telah berjuang untuk menata hatinya, untuk percaya diri berdiri di sampingnya. Dan kini, di depan ratusan pasang mata, harga diri istrinya diinjak-injak. Para tamu mulai gelisah. Ada yang memandang penuh iba pada Zahra, ada pula yang merasa tak nyaman menyaksikan keributan di acara sakral itu. Seorang bapak desa berbisik pada istrinya, "Kasihan sekali Zahra, di hari bahagianya, malah dipermalukan begitu." Anak-anak kecil yang tadi tertawa kini terdiam, bingung melihat gurunya menangis di pelaminan. Di barisan depan, beberapa pejabat yang menjadi tamu undangan saling pandang. Ada yang menggeleng pelan, ada pula yang menarik napas panjang, seolah berkata dalam hati, "Kenapa hal seperti ini harus terjadi di depan semua orang?" Zahra tak sanggup lagi menahan air mata. Tetes demi tetes jatuh membasahi pipinya. Dalam hatinya, ia berdoa lirih, "Ya Allah, kuatkan aku. Aku tak ingin memalukan suamiku." Tapi hatiku hancur.
Semua mata kini tertuju pada Ali. Akankah ia diam, demi menghormati ibunya? Ataukah ia akan berdiri, membela istrinya yang baru saja dipermalukan di pelaminan? Keheningan menggantung. Tegangan memenuhi ruangan. Satu keputusan Ali akan menentukan arah kehidupan rumah tangganya selamanya. Keheningan menelan aula besar itu. Semua mata kini hanya tertuju pada Ali. Ia masih duduk di samping Zahra, wajahnya menunduk, seolah sedang bergulat dengan sesuatu yang sangat berat. Di satu sisi, di hadapannya berdiri sosok wanita yang selama ini ia junjung tinggi, ibunya sendiri, Bu Vina. Seorang wanita yang membesarkannya, mendidiknya, dan selalu ia hormati. Seorang ibu yang dulu rela bekerja keras, menjahit siang malam demi membiayai sekolahnya hingga bisa mencapai posisi kepala polisi. Namun di sisi lain, di sampingnya kini duduk seorang wanita lain, yang baru saja ia ikrarkan janji suci di hadapan Allah, Zahra, istrinya. Wanita yang ia pilih bukan karena harta, melainkan karena iman dan akhlaknya. Wanita yang saat ini sedang menangis karena dihina di depan semua orang. Ali mengepalkan tangannya di pangkuan. Jantungnya berdegup kencang, wajahnya menegang. Ia sadar, apapun sikapnya saat ini akan menjadi penentu. Apakah ia akan dianggap anak berbakti, atau suami yang melindungi istrinya? Detik-detik itu terasa begitu panjang. Para tamu menahan napas, menunggu. Bisik-bisik pelan terdengar di barisan belakang. Ali pasti diam, mana mungkin ia berani melawan ibunya. Tapi kalau dia diam, kasihan sekali istrinya. Aduh, ini benar-benar memalukan. Zahra menunduk semakin dalam. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia menggenggam jemarinya sendiri erat-erat di pangkuan, seakan mencari kekuatan. Dalam hatinya, ia berdoa lirih, "Ya Allah, jika aku memang tidak pantas, kuatkan aku untuk menerima. Tapi, lindungi cintaku ini." Ali perlahan menarik napas panjang. Lalu, dengan gerakan mantap, ia berdiri. Kursinya bergeser, bunyinya nyaring memecah kesunyian. Semua tamu langsung menoleh. Aula yang tadinya dipenuhi bisikan kini hening kembali. Wajah Bu Vina menegang, matanya menatap penuh peringatan pada putranya, seolah berkata, "Jangan sekali-kali kau mempermalukan ibumu." Namun Ali menatap lurus. Suaranya berat, lantang, dan penuh ketegasan. "Ibu salah besar." Seketika, seisi ruangan membeku. Kata-kata itu menggema begitu jelas. Beberapa tamu terperanjat, bahkan ada yang ternganga tak percaya. Ali melanjutkan, suaranya semakin bergetar oleh emosi, namun tetap tegas. "Benar, Zahra tidak punya harta. Dia tidak punya rumah besar, tidak punya emas, tidak punya gelar tinggi. Tapi, Bu, dia punya sesuatu yang lebih berharga dari semua itu. Dia seorang hafidzah, penjaga Al-Quran. Dia wanita dengan akhlak mulia, yang tidak semua orang bisa memilikinya." Zahra terangkat wajahnya, matanya membelalak terkejut. Air matanya berhenti sesaat, berganti dengan sorot tak percaya pada pembelaan suaminya. Ali menoleh ke arah para tamu, lalu kembali menatap ibunya dengan sorot mata penuh keyakinan. Kekayaan bisa lenyap, jabatan bisa jatuh, pangkat bisa hilang. Tapi iman, ketakwaan, akhlak mulia, itu adalah kemuliaan sejati yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Itulah alasan saya memilih Zahra menjadi istri saya. Kata-kata itu menghantam ruang hati setiap orang di aula. Banyak tamu yang menunduk, tersentuh. Seorang ibu yang duduk di barisan tengah mulai menitikkan air mata. Beberapa bapak pejabat mengangguk pelan, seolah membenarkan perkataan Ali. Bu Vina terdiam, wajahnya memerah. Tangannya gemetar di samping tubuhnya. Mulutnya terbuka, hendak berbicara, tetapi tak ada kata yang keluar. Ia tidak menyangka putranya yang selama ini selalu patuh, berani menentangnya di depan ratusan orang. Zahra tak kuasa lagi menahan haru. Air matanya kembali jatuh, namun kali ini bukan karena luka, melainkan karena rasa syukur yang begitu dalam. Suaminya, yang baru saja ia nikahi, berdiri tegak membelanya di saat dunia seakan merendahkannya. Dalam hati, Zahra berbisik lirih, "Ya Allah, inikah arti perlindungan seorang suami yang engkau janjikan? Betapa beruntungnya aku." Sementara itu,
Para tamu masih terdiam. Ada yang terharu, ada yang kagum, ada pula yang tak bisa menyembunyikan rasa bangganya pada keberanian Ali. Tepat di momen itu, aura seorang kepala polisi yang tegas, seorang anak yang berbakti, dan seorang suami yang melindungi, berpadu menjadi satu. Namun, suasana belum berakhir. Semua orang tahu, sikap Bu Vina tidak akan berhenti begitu saja. Raut wajahnya jelas menyimpan bara amarah, meski lidahnya keluh untuk membalas. Dan di tengah ketegangan itu, perlahan suasana aula mulai bergeser ke arah yang tak terduga. Sejenak suasana di aula itu seakan membeku. Hening. Begitu sunyi, bahkan helaan napas pun terdengar jelas. Semua mata tertuju pada satu titik, Ali. Apakah ia akan diam? Apakah ia akan membiarkan sang ibu merendahkan istrinya? Atau, apakah ia akan berdiri melawan darah dagingnya sendiri? Zahra menunduk, air mata bening masih bergulir di pipinya. Ia tidak berani menatap siapapun. Hatinya remuk. Dalam benaknya, satu pertanyaan terus menggema. Apakah Ali menyesal telah memilihku? Apakah dia akan meninggalkanku demi ibunya? Sementara itu, Bu Vina berdiri dengan kepala tegak, penuh keangkuhan. Tatapan matanya menusuk ke arah menantunya, seolah berkata, "Kamu tak pantas. Kamu hanya noda di keluarga kami." Lalu, perlahan, kursi pengantin yang semula diduduki Ali berderit pelan. Ia bangkit. Detik itu juga, aula yang penuh sesak dengan undangan terdiam total. Semua orang menahan napas. Bahkan suara musik pengiring yang lembut tiba-tiba seolah tak terdengar lagi. Ali berdiri tegak, menatap lurus ke arah ibunya. Suaranya dalam, bergetar namun penuh ketegasan. "Cukup, Bu." Kata-kata itu sederhana, namun mengguncang seluruh ruangan. Beberapa tamu langsung saling berbisik. Ada yang menutup mulut, tak percaya bahwa seorang anak bisa menegur ibunya di depan umum. Namun lebih banyak lagi yang menatap kagum, karena suara Ali bukan sekadar teguran, itu adalah suara seorang suami yang melindungi kehormatan istrinya. Ali melangkah maju, mendekati ibunya. Wajahnya tetap penuh hormat, tetapi sorot matanya begitu kokoh. "Sejak awal aku memilih Zahra bukan karena harta. Aku memilihnya karena imannya, akhlaknya, dan kesuciannya. Bukankah itu yang seharusnya menjadi kebanggaan seorang ibu? Bahwa anakmu menikahi wanita yang menjaga kehormatannya, yang menghafal kalam Allah." Bu Vina terdiam, wajahnya menegang. Tapi bibirnya masih ingin membantah. "Tapi Ali, dia bukan siapa-siapa. Dia miskin. Bagaimana kamu bisa?" Ali segera memotong dengan suara yang lebih lantang, menggetarkan dinding aula. "Bukankah Allah sendiri yang berfirman, bahwa yang paling mulia di sisinya adalah yang paling bertakwa? Bukan yang paling kaya, bukan yang paling berkuasa. Dan hari ini, di depan semua orang, aku ingin menegaskan, Zahra adalah pilihanku, istriku, kehormatanku. Siapapun yang merendahkannya, berarti merendahkanku." Kata-kata itu menghujam setiap hati yang mendengar. Zahra menutup mulutnya, tak mampu menahan tangis haru. Ia tak menyangka Ali akan berkata setegas itu, membelanya di hadapan ibunya sendiri. Sejumlah tamu undangan tampak tergetar. Ada yang mengangguk, ada yang menitikkan air mata. Seorang ulama tua yang duduk di barisan depan bahkan bergumam lirih, "Masya Allah, ini cinta yang benar." Sementara itu, Bu Vina tampak limbung. Untuk pertama kalinya, keyakinannya terguncang. Kata-kata anaknya memantul di kepalanya, membuatnya ragu pada sikapnya sendiri. Namun egonya masih terlalu tinggi untuk mengakuinya. Ia hanya memalingkan wajah, menahan gejolak dalam hati. Ali pun berbalik, kembali mendekati Zahra. Di hadapan semua tamu, ia meraih tangan istrinya yang gemetar. Dengan penuh kelembutan, ia berkata, "Zahra, jangan pernah merasa rendah. Kehormatanmu jauh lebih tinggi daripada segala harta dunia. Aku berdiri di sampingmu, selamanya." Aula yang sejak tadi sunyi tiba-tiba bergemuruh oleh tepuk tangan. Suara tamu undangan pecah, sebagian berdiri memberi hormat. Dan di antara tepukan itu, Zahra menangis semakin deras, bukan karena hinaan, melainkan karena kebahagiaan yang tak terlukiskan. Hari itu, di pelaminan yang awalnya penuh air mata,
lahirlah sebuah pengakuan cinta yang paling agung, cinta yang dilindungi oleh iman dan keberanian. Dari perjalanan kisah Zahra dan Ali yang terbagi dalam 5 chapter, kita bisa menarik pesan moral bahwa martabat seseorang tidak pernah ditentukan oleh harta, kedudukan, atau status sosial, melainkan oleh akhlak, keteguhan hati, dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Penghinaan, ejekan, bahkan ujian terberat sekalipun hanyalah jalan untuk menguji keteguhan iman dan kesabaran. Sebagaimana Zahra yang tetap tegar meski direndahkan, dan Ali yang memilih cinta serta kejujuran di atas gengsi keluarga, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati lahir dari kesetiaan, ketulusan, serta keberanian memperjuangkan yang benar. Pada akhirnya, kesabaran akan berbuah manis, dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Komen kalau mau lanjut part 2 tentang kehidupan Ali dan Zahra setelah menikah.